Hai semuanya, balik lagi bareng aku Reta Pramesti. Hai, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau sharing lagi tentang soal-soal yang sering keluar di PPU UTBK yang bahasa Inggris. Jadi, kemarin-kemarin belum aku bahas, makanya ini kayaknya waktu yang tepat, so jangan lupa simak baik-baik sampai akhir ya. Dan buat kamu yang suka konten kayak gini dan channel ini, jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe. Terima kasih. Oke, jadi PPU ini merupakan pengetahuan pemahaman umum, ini merupakan salah satu subtes di UTBK. Nah, di dalam PPU itu biasanya ada bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris sekitar 15 sampai 20 soal. Jadi biasanya apa aja yang keluar? Yang pertama ini misalnya tentang main idea atau topic of the text gitu ya. Jadi ini misalnya gagasan utama, pokok pikiran, topik gitu dalam suatu teks. Dan teksnya tuh nggak hanya misalnya satu paragraf, dua paragraf, itu biasanya sampai 3 dan 4 paragraf gitu ya, secara umum di soal-soal UTBK. Biasanya sih cara cepatnya kita lihat di paragraf pertama, tapi ada juga yang di paragraf terakhir, atau bahkan ada di kalimat kedua, seperti itu. Yang kedua, ini tentang inference atau simpulan. Lalu yang ketiga ada the organization of text. The organization of text ini, misalnya tes itu tuh dibagi dalam beberapa paragrafnya itu berdasarkan apa sih? Misalnya berdasarkan dari umum ke khusus, general to specific, atau specific to general. Atau cause effect, kayak penyebab dan akibat, seperti itu. Yang keempat ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara gitu. Jadi berdasarkan teks tuh apa sih hipotesisnya gitu. Yang kelima, transition question. Nah, ini bisa bentuknya dua, ada preceding sama following. Kalau preceding, kita tinggal lihat kalimat pertama di paragraf pertama. Kalau following, kita lihat di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Nanti bakal contohnya. Yang keenam ada analogi atau perumpamaan. Nah, ini biasanya sama kayak di PU, cuma ini berdasarkan teksnya gitu. Misalnya tuh hubungan dari satu kata dengan kata lain gitu. Lalu yang ketujuh ada correlation between paragraph. Paragraf 2 tuh menjelaskan paragraf 1, penyebabnya, akibatnya, seperti itu. Lalu detail information, ini pertanyaan-pertanyaan yang pasti ada di teks jawabannya. Lalu specific information kayak line of text, jadi ada di baris berapa sih, misalnya yang menjelaskan tentang bla bla bla, something kayak gitu. Yang ke-10, purpose of the text, kayak misalnya apakah teks ini tuh lebih kayak description atau explanation, kayak jadi itu kayak tujuan penulisannya itu apa aja, tujuan teksnya. Lalu reference, nah ini reference juga sering keluar ya, kayak kata rujukan misalnya they itu tuh di kalimat sebelumnya tuh merujuk ke kata apa, seperti itu. Lalu tone of passage, ini adalah perasaan penulis di paragrafnya itu, apakah dia itu pesimis, optimis, nah ini kayak di PBM sama PPU ya. Lalu vocabulary itu makna kata, kayak misalnya nanti sinonim yang berhubungan sama kata tersebut itu apa. Oke, ini hipotesis sudah ya. Ini keulang lagi. Dan yang terakhir adalah summary atau rangkuman. Ini biasanya ada di paragraf terakhir. So, kita coba lihat aja contoh-contoh soalnya seperti apa. Oke, jadi ini teks yang pertama. Hal pertama yang pernah aku sampaikan adalah jangan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya. Oke, kita baca soalnya. What does the word they in paragraph 2 mix their own paints which they then spread bla 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 refers to. Nah, ini ada kata-kata refer. Jadi kalau kata-kata refer itu merujuk kepada reference. Jadi kita tuh harus tahu itu tuh merujuk ke apa sebelumnya. Dan ini kata-katanya adalah uh, apa makna kata mereka gitu ya. Jadi mereka itu tuh di paragraf 2 tuh menunjukkan ke siapa gitu. Nah, lalu lihat aja kita ke paragraf 2, ini kan satu, ini dua. Nah, ya udah cari aja ya mix there. Nah, di sini mix there itu mulai dari yang artis mix their own paints. Jadi in Rembrandt's time, pada waktu Rembrandt, artis itu mencampurkan lukisan dirinya sendiri yang mana tersebar, which they then spread onto the canvas in layers gitu. Jadi tersebar di kanvas pada satu lapisan. Nah, di sini kan ditanya adalah si day-nya ya, di which they then spread. Nah, ya udah lihat aja subjek si day-nya apa sebelumnya. Oh, artis yang ini. Jadi ya udah jawabannya udah pasti ya artis gitu. Udah ya, jadi kalau misalnya reference lihat aja di yang sebelumnya. Yang kedua, what will the paragraph following the passage be likely to discuss? Jadi apa sih paragraf selanjutnya yang bakal didiskusikan? Nah, ini tuh di transition question yang tadi aku bilang ada dua, ada following sama proceeding. Kalau proceeding lihat ke paragraf 1 kalimat pertama, kalau following
kita lihat di kalimat akhir paragraf terakhir gitu. Kita lihat aja paragraf terakhirnya berarti kan yang ini ya. Nah, kalimat akhirnya mana? Ini ya. But the researchers also found wet in the portrait of Agatha based in the merchant's wife. Jadi, tapi si peneliti itu juga menemukan wet itu tepung ya. Tepung pada portrait of Agatha based in the merchant's wife. Jadi ya udah kita cari aja kata-kata kunci yang portrait of Agatha. Yang A enggak, B enggak, C enggak, cuma ada wetnya doang. Pembuktian penggunaan wet for enggak juga lah ya. Nah ini yang D yang paling tepat, portrait of Agatha Base yang D. Berarti paragraf selanjutnya tuh bakal mendiskusikan tentang si portrait of Agatha Base. Oke, tapi kalau proceeding itu di kalimat pertama, paragraf pertama ya. Kalau ini kan following. Oke, soal nomor 3. What is the main idea of paragraph 3? Nah, ya udah kita fokus aja ke paragraf 3-nya. Berarti ini kan 1, ini 2, ini 3. Oke. Nah, ini coba kita baca skimming. Baca skimming itu adalah baca cepat gitu ya. Yang ditanya adalah pokok pikiran. Jadi, biasanya ada di awal atau di akhir gitu. Coba aja kita baca. However, paint layers are tough to analyze because they are spread so incredible things. Jadi, namun, lapisan cat itu tuh sulit buat dicampurin gitu karena mereka itu tuh sangat-sangat tipis. Nah, yang paling tipis itu tuh bahkan bisa sampai ribuan milimeter di atas layer below them. Nah, coba nih dari kalimat pertama sama kalimat keduanya ada kata-kata incredible thing gitu ya. Coba yang A, there are some advantage of using print layers. Enggak. Scientists have found that thinnest layer of painting. Nah, ini ada kata-kata thinnest ya. Kan di sini dijelasin tadi, the thinnest one rise just 1,000 of millimeter above the layer below them. Nah, jadi yang paling tipis tuh itu tuh adalah yang hanya memiliki ribuan milimeter di atas si lapisannya gitu ya. Berarti benar dong, si peneliti ini menemukan lapisan tertipis gitu di si lukisannya. Berarti yang B ya. Kalau udah dapat jawabannya, udah sih nggak usah lanjutin aja ke opsi selanjutnya, kecuali kamu meyakinkan. Oke, lanjut ke nomor 4. How does the author organize the idea in the passage? Jadi, bagaimana sih si penulis itu mengorganize teksnya? Jadi, ini tadi aku sempat spoiler di awal, ada yang tentang organization of text. Ini kita fokus aja ke paragraf pertamanya. Identifying ingredients in old paintings can help curators decide how best to maintain gitu ya. Jadi mengidentifikasi bahan-bahan lukisan tua bisa membantu kurator pembuat lukisan ya dalam memutuskan bagaimana sih cara terbaik untuk memaintain, mendisplay sama merestore si lukisannya. Nah, berarti di sini ada kata kunci apa? Ingredients. Jadi fokus si teks selanjutnya itu pasti ngebahas tentang si ingredients atau bahan-bahan lukisan tuanya gitu ya. Ya udah, kita coba lihat aja di opsinya. Yang A, ini lebih kayak ke arguing other theories, berdasarkan teorinya gitu ya, bukan. Yang B, comparing, membandingkan gitu, enggak. Yang C, by discussing possible ingredients used. Nah, ini ya ada kata-kata ingredients, ya udah berarti yang C. Yang D, presenting the research findings and describing its process. Enggak. Yang E, by discussing the importance of knowing what ingredients Rembrandt use. Kalau ini lebih kayak ke pentingnya si ingredients, padahal bukan itu kan. Lebih kayak identifikasi bahan-bahan apa aja gitu. Jadi kayak possible ingredients. Berarti yang paling tepat itu yang C. Oke, nomor 5. According to paragraph 1, which of the following words can best describe scientists' effort to identify ingredients in Rembrandt's painting? Jadi, di sini kata-kata berdasarkan paragraf pertama, yang manakah kata yang menunjukkan bahwa si penelitinya itu mengusahakan dengan keras gitu ya, dalam mengidentifikasikan si ingredients in Rembrandt paintings. Kita coba baca aja, skimming gitu, ini bakal dapat di yang kalimat akhir. It is the first study identified when wet starch in any of Rembrandt's work. Jadi ini adalah studi pertama yang mempelajari mengenai si tepungnya gitu dalam tepung di Rembrandt's work. Even though, nah meskipun scientists have performed numerous analysis on more than 150 of it. Ya, jadi sini kelihatan ya bahwa si scientist ini tuh sampai meneliti banyak gitu ya, dengan jumlah yang banyak, bahkan sampai 150. Nah, di sini kan kayak mengusahakan dengan keras.
Nah, vocab yang paling dekat dengan mengusahakan dengan keras gitu. Kalau glorious ini artinya mulia ya, bukan. Berarti kalau effortless itu nggak usaha gitu ya. Maksudnya usahanya dikit gitu. Lalu volunteer itu nggak sengaja, nggak juga lah ya. Lalu lengthy itu panjang. Loh, kok panjang? Lalu yang terakhir laborious itu susah payah. Nah, jadi ini yang paling tepat sih, yang E itu susah payah. Karena kan mengusahakan dengan keras, bersusah payah gitu ya. Oke, jadi yang E. Oke, nomor 6. The author's attitude regarding obesity in the passage. Nah, ini udah teks baru ya. Kalau tadi kan tentang yang lukisan Rembrandts, sekarang tentang yang obesitas atau kegemukan. Jadi, ini tuh masuk ke tone of passage. Apa sih perasaan penulis? Jadi yang ditanya adalah apa sikap penulis tentang teks si obesitas ini. Kita lihatnya adalah di paragraf terakhir. Paragraf terakhirnya di sini apa? Obesity is a leading preventable cause of death worldwide. Obesitas itu memicu penyebab kematian di dunia gitu ya, with increasing prevalence in adults and children, dengan kenaikan secara lazim gitu bahwa orang dewasa dan anak-anak itu, makanya dikatakan ini tuh penyakit paling serius yang menyerang si kesehatan masyarakat gitu di abad 21. Obesitas ini diberikan stigma sebagai ya penyakit yang membahayakan lah istilahnya, membahayakan. Nah, jadi di sini ada semacam keprihatinan, kekhawatiran, ya nggak sih? Berarti kita lihat aja yang merujuk ke kekhawatiran itu yang mana. Pesimis, enggak. Kalau asertif itu tegas ya. Berarti enggak juga lah ya. Objektif, enggak. Concern, nah concern itu prihatin. Jadi yang paling tepat yang D. Reaktif juga enggak. Jadi yang D ya. Di sini kita lihat aja di paragraf terakhir. Oke. Nomor 7. What topic does the paragraph following the passage about most likely discuss? Nah, di sini kan ada kata-kata following ya, yang paling banyak didiskusikan gitu ya. Nah, berarti kita kembali lagi ke paragraf akhir. Tadi kan dikatakan bahwa pokoknya obesitas itu adalah penyakit yang membahayakan di abad 21. Jadi, selanjutnya, itu tuh kira-kira bakal bahas apa? Berarti harus disadari, ya nggak sih? Harus disadari oleh banyak orang bahwa penyakit itu membahayakan gitu. Jadi pengen menyadarkan orang-orang. Coba cari aja gitu yang kira-kira menyadarkan orang-orang. Yang pertama, how obese people are treated. Bagaimana obesitas itu diobati. Enggak ya, karena ini lebih kayak ke fakta bahwa obesitas itu membahayakan. Yang B, how obesity is perceived in general. Bagaimana obesitas itu dirasakan secara umum. Enggak. How obesity is successfully reduced, sukses untuk dikurangi, enggak juga, karena secara fakta enggak dikasih tahu. Yang D, how people are made aware of obesity. Nah, ini paling tepat. Karena following paragrafnya itu pengen ngejelasin tentang orang-orang tuh harus sadar gitu bahwa penyakit itu membahayakan gitu. Jadi how people are made aware of obesity. Yang D ya. Kalau yang E itu cause of obesity, enggak ya, bukan penyebab. Oke, nomor 8. What is the best summary of the passage? Nah, berarti kesimpulan. Kalau kesimpulan juga lagi-lagi paragraf terakhir. Wah, ini paragraf terakhir terus ya. Nah, berarti lihat aja biasanya di kalimat pertamanya itu udah ada gitu di opsinya. Coba yang A, obesity that is the main preventable cause of death can cause various disease, dieting and physical exercise can prevent obesity. Nah, ini udah merujuk kan sih? Obesity is a leading preventable cause of death worldwide. Nah, berarti benar ya. Jadi obesitas itu adalah penyebab utama gitu dalam kematian yang disebabkan oleh berbagai penyakit, yang menyebabkan berbagai penyakit, dan diet serta physical exercise. Jadi solusinya ini ada di paragraf yang ketiga, ini tambahannya. Itu adalah solusi dalam mencegah obesitas. Berarti langsung aja yang oke. Jadi biasanya kesimpulan itu paling banyaknya ada di paragraf akhir. Ya, ada tambahan paling di paragraf sebelumnya. Oke, lanjut ke nomor 9. It can be hypothesized from the passage that ini from ya. Apa sih hipotesis atau dugaan sementara tentang si paragraf ini gitu ya. Biasanya kita langsung aja lihat ke opsi sih kalau ini. Yang A, the more varied food we eat, the more health risks we will suffer from. Jadi semakin bervariasi makanan kita, semakin beresiko kita tuh menderita
si obesitas. Iya nggak kira-kira? Nah, mau nggak mau kita harus skimming aja baca di paragrafnya. Cuma di sini aku mau ngasih tahu, di sini kata kuncinya adalah the obesity is dieting and physical exercise ya. Sedangkan kalau yang A ini nggak dijelasin sih bahwa si makin 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 banyak gitu ya varietas makanannya itu makin beresiko, enggak juga gitu. Maksudnya nggak dijelaskan di teks ya. Lalu the more energy we have, the more food we consume. Semakin banyak energi yang kita punya, semakin banyak juga makanan yang kita konsumsi. Ini nggak ada hubungannya sama si obesity nggak sih? Maksudnya nggak dijelaskan juga di teksnya. Lalu yang C, the wealthier we are, the more likely we will be obese. Jadi semakin kaya kita, semakin kita bisa gendut ya enggak lah ya. Lalu D, the more disease due to obesity we suffer from, the more treatment we need. Semakin banyak penyakit yang dikarenakan obesitas, semakin banyak juga treatment yang harus dilakukan. Padahal di sini treatmentnya tuh cuma 2 gitu yang disebutin, dieting sama physical exercise. Tapi nggak disebutin sih bahwa si obesitasnya tuh kalau misalnya semakin ganas gitu harus makin banyak treatmentnya, itu enggak juga gitu, nggak dijelaskan. Yang E, the less physical exercise we do, the more likely we will be obese. Nah, ini ada hubungannya gitu. Jadi kan kalau di paragraf 3 di sini disebutin bahwa the primary treatment for obesity is dieting and physical exercise. Jadi pengobatan utama dalam obesitas itu adalah diet dan physical exercise atau latihan fisik gitu ya. Jadi kita balikin aja. Kalau misalnya kita semakin sedikit melatih fisik kita, ya udah obesitas kita juga kayak nggak akan sembuh gitu kan. Nah, jadi kita tuh malah nanti bakal makin gemuk gitu. Jadi ini nyambung sih. Jadi the less physical exercise we do, the more likely we will be obese. Oke? Okay? Nah, so gitu aja. Ini banyaknya di paragraf-paragraf akhir ya. Cuma kalau misalnya pengen baca skimming tentang si paragrafnya juga boleh gitu ya untuk meyakinkan jawaban-jawaban yang ada di si pertanyaannya. Nah, selalu gitu aja pembahasan mengenai PPU. Jadi tolong dipelajari lagi, mumpung sekarang masih ada waktu, hamin 7 hari lagi lah ya UTBK. Semoga bisa dimudahkan nanti ketika baca teks English-nya. Semoga nanti bisa dimudahkan dalam membaca teks dan mendapatkan jawaban yang terbaik, sehingga mendapatkan UTBK yang tinggi, khususnya di PPU. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you and bye-bye.